Guys, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kita semua selalu baik-baik saja ya guys. Di video kali ini aku akan menceritakan alur cerita drama Korea yang berjudul Island. Serial drama Korea ini akan mengisahkan mengenai pertempuran dan perlawanan manusia melawan monster yang mengancam dunia. Film ini juga berlatar belakang tempat di Pulau Jeju, yang mana pulau ini merupakan salah satu pulau yang sangat cantik di Korea. Bagaimanakah alur cerita di episode 1 ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Di awal drama ini diceritakan ada masa ketika seluruh makhluk hidup rukun di sebuah pulau bernama Tamra, atau yang sekarang bernama Pulau Jeju. Namun kerukunan itu tidak bertahan lama. Kekacauan timbul ketika para dewa dan makhluk hidup mulai bertikai. Seorang pendatang baru mengawasi sejak awal. Darah 46 anak dewa disegel. Untuk mencegah para monster keluar dari gerbang neraka dan menutupnya, dewa menjadikan 46 anaknya menjadi dol harbang. Sebagai hasilnya, kekacauan pun mulai mereda. Dan itulah kisah bagaimana dol harbang muncul di Pulau Jeju. Lalu kita diperlihatkan sepasangan suami istri dan seorang fotografer yang sedang menceritakan kisah itu. Mereka ingin foto di harbang. Ketika mereka sampai, pasangan suami istri yang sedang prepare untuk foto-foto, tiba-tiba patung itu hancur. Dan muncul asap hitam yang mengambil jiwa mereka. Mereka menjadi iblis atau monster. Monster itu kemudian menyerang fotografer, tetapi tiba-tiba muncul seorang pria yang membunuh monster itu. Pria itu bernama Van. Van merupakan setengah manusia dan setengah iblis. Van hidup mungkin sudah ribuan tahun. Dia bertugas membunuh para monster yang muncul. Scene kemudian berpindah, di mana ada seorang pria bernama Peter Giovanni. Dia sedang melakukan pengusiran jiwa iblis di dalam tubuh seseorang. Kemudian temannya datang memberitahunya bahwa sedang ada masalah besar. Dia disuruh menghadap ketua pastur. Setelah proses pengusiran jiwa selesai, Peter Giovanni menghadap ke ketua pastur. Di situ ketua pastur menjelaskan, jauh di masa lalu, ada saat ketika dunia nyaris dikuasai kekuatan jahat. Wanita itu diharapkan menjadi penyelamat untuk keseimbangan dan pelindung di dunia ini. Tapi sayangnya dia gugur, tidak bisa menunaikan misinya. Pria berjubah hitam telah membunuhnya. Pria itu belum mati. Dia masih ada di pulau itu. Dia bukan manusia. Ini pertanda dunia terancam lagi oleh makhluk-makhluk jahat. Ketua pastur juga mengatakan, dahulu kala kami menemukan juru selamat baru. Sejak saat itu, kami terus mengawasinya. Takdir akan membawanya kembali ke pulau itu. Dan pastur menunjuk Giovanni untuk pergi ke pulau itu dan membantu wanita itu untuk menyelamatkan dunia dari para monster. Wanita itu merupakan anak tunggal dari ayah yang menjalankan grup Daehan. Dia bernama Miho. Scene berpindah kepada Miho yang sedang mengadakan jumpa pers. Dia tidak akur dengan bibinya. Saat Miho di sebuah restoran, saat mereka sedang makan dan mengobrol, bibinya kemudian datang. Paman Chang dan sekretaris Kang akhirnya meninggalkan mereka berdua. Miho heran, kenapa bibinya mengetahui kalau dia sedang berada di restoran itu. Di situ bibinya menegaskan bahwa dia adalah bibinya, sekaligus pemilik hotel Daehan, dan melarang Miho untuk ikut campur dengan urusan hotel. Miho menjelaskan sebenarnya dia ingin pura-pura tidak tahu, namun pertumbuhan hotel mengalami kemunduran dan berada di posisi kelima di peringkat hotel domestik. Miho merasa gelisah dan tidak mau tinggal diam begitu saja. Sebagai putri dan ahli waris satu-satunya dari ayah pemilik grup Daehan, Miho ingin memastikan bahwa semuanya baik-baik saja. Bibinya sepertinya mengingatkan Miho bahwa Miho akan berbuat kesalahan. Dan ketika di jalan menuju ke museum seni, terjadi insiden tabrakan mobil. Sekretaris Kang mencoba menyelesaikan kejadian itu.
Karena keadaan semakin memanas, Miho akhirnya turun tangan untuk menyelesaikan masalah itu. Pengemudi itu bersikap tidak sopan dan merendahkan mereka. Akhirnya Miho membanting pengemudi itu. Miho mengatakan akan mengganti rugi biaya mobil dan biaya rumah sakit. Tapi ternyata kejadian itu sengaja direkam, seolah-olah ada yang menyuruhnya. Keesokan harinya, video rekaman itu menjadi viral dan diberitakan di acara televisi. Kejadian itu menyebabkan media dan publik mengkritik keras, memboikot dan nilai saham yang berhubungan dengan grup Daihan memburuk. Para pemilik saham melakukan rapat darurat karena kejadian itu. Ayah Miho pun marah. Miho ingin menjelaskan kepada ayahnya, tetapi ayahnya tidak menerimanya. Pak Mancang menyarankan Miho untuk meminta maaf dan pergi ke suatu tempat untuk menenangkan diri. Tetapi Miho justru menolak, karena orang akan beranggapan dia kabur. Miho ingin menembusnya dengan menunjukkan hasil yang bagus. Miho kemudian memerintahkan sekretaris untuk menyelidiki dua pria yang menabraknya. Pak Mancang kemudian menyarankan Miho untuk menjadi relawan di sekolah. Akhirnya Miho pun menyetujuinya dan memilih SMA Tamra sebagai tujuannya, yang berada di Pulau Jeju. Singkat cerita, Miho ditemani sekretaris Kang pergi menuju tempat tujuan. Di bandara, Miho dihadang oleh para wartawan. Sekretaris Kang mencoba menghalaunya. Kemudian Miho segera pergi menuju parkiran mobil untuk mengambil mobilnya. Ketika dia sedang berjalan menuju parkiran, dia seolah-olah bertabrakan dengan energi yang cukup besar. Sementara di tempat lain, ada wanita parubaya yang sepertinya dia bisa merasakan kehadiran Miho. Di parkiran tanpa sengaja Miho bertemu dengan monster. Monster itu menyerang Miho. Dan saat Miho bersembunyi di dalam mobil box, monster itu terus menyerangnya. Tiba-tiba datang seorang lelaki yang menyelamatkannya. Dia adalah Van. Miho agak ketakutan saat melihat Van. Dan saat itu juga, Miho kembali berbenturan dengan energi yang entah dari mana datangnya. Lalu Miho pun pingsan. Singkat cerita, Miho kemudian sadar dan dia berada di tempat tinggalnya selama dia tinggal di Pulau Jeju. Miho kemudian menceritakan semua kejadian yang dia alami kepada sekretaris Kang. Tetapi dia tidak yakin akan hal itu. Keesokan harinya, wanita parubaya menceritakan kepada Van apa yang dia rasakan. Dan dia tahu kalau anak itu sudah datang. Dan yang dimaksud adalah Miho. Dia menanyakan kepada Van apakah Miho mengenali Van. Van menjawab tidak. Wanita parubaya itu berharap bahwa dia bukanlah sebuah cangkang kosong. Van mengatakan iblis nafsu mengincarnya. Dan Sin berpindah ke Pulau Jeju di zaman kuno. Para biksu datang ke pemukiman yang telah didatangi iblis. Hampir seluruh penduduk tewas, dan yang selamat hanyalah anak kecil. Anak-anak itu dikumpulkan di kuil. Para biksu berencana saat bulan merah terbit akan menjadikan anak-anak itu menjadi pembantai iblis. Wanita bernama Baekju yang mendengar semua itu meminta Jong Ryong untuk menghentikannya. Karena sudah berkali-kali gagal, yang ada hanyalah membuat anak-anak tak bersalah tewas seketika. Jong Ryong mengatakan, perisai pelindung tak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Kita tidak punya pilihan selain melakukan yang diperlukan. Dan ini demi kebaikan bersama. Hari bulan merah terbit pun akhirnya tiba. Para biksu membawa anak-anak itu. Mereka pergi ke sebuah ruangan yang disegel, yang ternyata isinya adalah monster. Anak-anak itu menjadi sangat ketakutan. Jong Ryong di situ menjelaskan, monster ini mengambil nafsu kotor atau pikiran jahat sebagai makanan mereka. Monster ini membantai semua makhluk hidup tanpa ampun. Tamra adalah tempat suci yang dibuat untuk menyegel makhluk ini. Namun mustahil untuk melawannya dengan kekuatan manusia. Berapa banyak korban berjatuhan hanya untuk menangkap monster ini. Keadaan bisa berubah jika kalian tabah, dan kemudian ritual pun dilakukan.
Jongryong menusuk monster itu dan menampung cairan semacam darah monster, tapi lebih mirip lava. Anak-anak itu ditusuk dan dialiri darah monster. Keesokan harinya, ada 2 orang anak yang berhasil selamat. Jongryong kemudian menjelaskan darah dari monster nafsu telah mengalir di tubuh mereka. Anak-anak itu kini menjadi separuh monster dan separuh manusia. Mereka diberi nama Fan, yang artinya dia yang memiliki daging batu, dan Gungtan, yang artinya dia yang telah menelan anak panah. Scene kemudian berpindah, memperlihatkan seorang gadis kecil yang cantik yang bernama Wonjeng. Wonjeng merasa tidak tega melihat Fan dan Gungtan yang sedang dididik keras. Miho bisa dibilang adalah reinkarnasi dari Wonjeng. Scene kembali ke masa sekarang. Miho kemudian pergi ke SMA Tamra dan menemui kepala sekolah. Singkat cerita, mereka akhirnya pergi ke ruang guru. Dan di ruang guru, Miho memperkenalkan diri. Miho menjelaskan akan kedatangannya di sekolah itu. Kemudian ada seorang guru yang mengatakan posisi guru pembimbing sedang kosong. Bagaimana kalau Miho saja yang mengisinya? Dan Miho pun menerimanya. Miho pergi ke ruang guru pembimbing. Keadaan ruangan itu sangat kotor dan berantakan. Tak lama Miho kaget karena ada guru yang datang. Dan ternyata mereka sudah saling kenal. Guru itu bernama Sujin. Miho memberitahu Pamanjang, malam ini dia ada janji dengan Sujin di kafe. Di jalan menuju kafe, Miho melihat berita bahwa bibinya menjadi ketua yayasan kebudayaan grup Daehan. Miho kemudian menelpon ayahnya untuk meminta penjelasan. Tak lama kemudian, Miho mendapat telepon dari sekretaris, memberitahu kalau penyelidikannya membuahkan hasil. Namun ternyata, ini sungguh di luar dugaan. Dan sekretaris pun mengirim foto. Setelah melihat foto itu, Miho seperti tidak percaya dan meminta sekretaris Kang untuk menghentikan mobil. Kemudian dia turun dari mobil. Miho kemudian bertanya kepada sekretaris Kang, saat insiden mobil, dari mana mereka tahu? Karena hanya Miho dan sekretaris Kang yang tahu. Miho sangat kecewa, karena selama ini dia sudah menganggap sekretaris Kang seperti keluarganya sendiri. Kemudian sekretaris Kang mengatakan bahwa orang-orang itu akan selalu menjatuhkan Miho. Miho memberikan mobilnya kepada sekretaris Kang, lalu dia pun pergi meninggalkan sekretaris Kang. Di jalan, Miho menangis. Tiba-tiba ada asap hitam yang mendekati sekretaris Kang, dan dia seketika berubah menjadi monster. Kembali kepada Miho. Miho menelpon pamannya untuk meminta tolong mengirimkan mobil untuknya. Tiba-tiba sekretaris Kang muncul. Miho kemudian menghampirinya. Miho melihat sekretaris Kang sudah berubah menjadi monster. Saat monster itu hendak menyerangnya, spontan Miho menendangnya. Dan kemudian dia pun kabur menuju ke hutan. Miho akhirnya tertangkap oleh monster itu, dan monster itu pun mencekiknya. Tiba-tiba Fan muncul dan memotong tangan monster itu. Dan episode 1 pun berakhir. Episode kedua Island ini dimulai dengan kilas balik dari era Jeju kuno, di mana Wonjeng mencoba membebaskan Fan dan Gungtan dari pemimpin Jongryong. Saat Wonjeng mencoba membuka rantai, tiba-tiba Fan menggigit lengan Wonjeng. Singkat cerita, akhirnya mereka bertiga berhasil kabur. Mereka sampai di tempat yang sangat indah. Di tengah jalan, Wonjeng pingsan dan kedua bocah itu terpaksa membawa Wonjeng kembali ke kuil. Fan dan Guntang kembali mendapatkan siksaan di dalam penjara. Wonjeng berjanji kepada keduanya untuk kembali menyelamatkan mereka dan meminta mereka untuk bertahan. Scene kembali ke masa sekarang. Beberapa jam sebelum Miho diserang oleh iblis yang merasuki sekretaris Kang, Pastor Giovanni telah tiba di Pulau Jeju.
Awalnya Paman Chang tampak kebingungan, tak menyangka pengusir setan keuskupan ternyata adalah orang Korea. Setelah mereka berbincang panjang lebar, akhirnya Giovanni menjelaskan ramalan itu. Giovanni menambahkan juga bahwa Miho adalah reinkarnasi dari penyelamat dan mengklaim bahwa dia kembali ke Korea hanya untuk melindunginya. Giovanni meminta untuk diperkenalkan dengan Miho, serta pria dari kegelapan yang bernama Van. Malam itu Paman Chang mendapatkan telepon dari Miho, tetapi dia tidak bisa membantunya tepat waktu. Van datang dan membunuh iblis itu yang merasuki sekretaris Kang. Miho kaget dengan apa yang dia lihat, tapi Van menyuruhnya untuk tinggal di kota jika dia ingin selamat dari apa yang akan terjadi setelah serangan ini. Setelah polisi menemukannya, Miho kemudian menceritakan semua yang dia alami. Semua orang mencoba untuk menenangkan Miho. Tetapi polisi tidak percaya dengan cerita Miho tentang iblis itu, dan justru menganggap Miho ini sudah gila. Scene kemudian berpindah. Informan Miho mengatakan alamat yang dicari itu tidak ada di peta. Informan itu sedang ada di jurang yang diberitahu oleh Miho, dan Miho memutuskan untuk menuju ke sana. Singkat cerita, tibalah Miho di bandara. Di toilet, ada penjaga keamanan bandara yang kerasukan dan berubah menjadi monster. Staf bandara kemudian mencoba menghalangi Miho untuk pergi, dan salah satu penjaga keamanan lainnya mengantarkannya ke ruang tunggu. Ternyata itu adalah perintah dari keluarganya untuk menghentikannya meninggalkan Pulau Jeju. Tiba-tiba monster itu masuk ke dalam ruang tunggu dan menyerang Miho dan petugas keamanan lainnya. Miho berhasil keluar dari ruang tunggu. Dia berlari dan mengemudikan mobil milik orang lain. Tetapi penjaga itu mengejarnya dan menyambar mobil itu. Miho mempercepat laju mobilnya. Dengan penjaga yang kesurupan itu di atapnya dan mencoba untuk masuk ke dalam mobil. Akhirnya mobil itu pun terguling, tapi untungnya Miho berhasil selamat dan berhasil kabur. Petugas keamanan yang dirasuki terus mengejarnya. Tapi untungnya berarti Van menusuk monster itu tepat pada waktunya. Tapi ternyata monster itu belum mati. Van bertarung hebat dengan monster itu, dan akhirnya Van pun memenangkan pertarungan itu. Sama seperti yang dia lakukan dengan yang lainnya. Van mengumpulkan sisa batu iblis yang tertinggal setelah iblis nafsu itu terbunuh. Van kemudian menjelaskan kepada Miho tentang iblis nafsu. Van memberitahu Miho bahwa takdirnya menarik iblis monster itu ke arahnya dan menyatakan bahwa satu-satunya solusi sekarang adalah kematiannya. Sore harinya, Paman Chang, yang ternyata juga seorang pendeta, dia berbicara dengan Giovanni tentang penelitiannya soal iblis nafsu. Giovanni bertanya tentang Van, dan Paman Chang memperingatkannya bahwa semua keingintahuannya akan hilang dan berubah menjadi ketakutan saat bertemu dengan pembunuh iblis yang berbahaya. Dan Dr. Giovanni menerima tantangan itu. Sementara itu, Miho masih memikirkan apa yang Van katakan kepadanya tentang nasibnya.
Pemancang membawakannya teh untuk menidurkannya dan mencoba menghentikannya minum pil tidur. Miho berpendapat bahwa dia akan mengalami mimpi buruk jika dia tidak mengkonsumsi pil itu. Setelah pemancang pergi, Miho menelan pil itu bersama tehnya. Fan tiba-tiba muncul di dalam kamarnya dan duduk di kursi, seolah-olah mereka ini adalah sahabat. Miho bertanya apakah monster-monster itu ada di dalam rumah mencoba membunuhnya. Dan Fan menunjukkan batu iblis itu yang menyeratkan bahwa dia telah membunuh monster yang ada di sana. Miho bertanya-tanya, berapa banyak monster yang ada secara keseluruhan? Dan Fan mengagetkannya dengan mengatakan bahwa mereka bukan makhluk yang bisa dihitung. Miho kemudian marah dan emosional pada awalnya. Tetapi tiba-tiba meminta Fan agar Fan mau bekerja sebagai pengawalnya untuk melindunginya. Miho menggunakan keterampilan meyakinkannya yang ajaib dan membuat Fan menandatangani perjanjian dengannya. Miho mencoba menghentikan Fan yang hendak pergi dan memintanya untuk menginap dan melindunginya sekali lagi. Fan memperhatikan keputusasaannya dan tetap di samping tempat tidur Miho. Dia tak sengaja melihat bekas luka di dada Miho yang mirip dengan yang dimiliki Wonjeng. Fan kemudian merapal mantra kepadanya untuk melindunginya dari mimpi buruk, dan dia dapat tertidur dengan tenang. Keesokan paginya, Miho bangun dengan suasana hati yang ceria dan melihat bahwa Fan telah menandatangani perjanjian, tapi tanpa menyebutkan permintaan gajinya. Scene kemudian berpindah. Fan saat ini bertanya-tanya, apakah dia harus berterima kasih kepada Wonjeng yang mirip Miho karena tidak mengingatnya, atau apakah dia harus marah tentang fakta itu? Dan cerita pun berakhir. Diawali dengan seorang gadis yang terlihat sedang sembahyang kepada Benjule. Kemudian diceritakan sejak zaman dahulu, wanita lemah yang tak berdaya mereka meminta bantuan kepada arwah Benjule. Mereka yakin jika meletakkan barang suci mereka ke altar dan sembahyang, maka cerita mereka akan dibaca dan didengarkan oleh Benjule. Tapi sebagai ganti atas kepedihan mereka yang terbalaskan, mereka harus membayarnya. Mereka harus membayar dengan segenap kemampuan mereka. Kemudian scene berpindah di mana Miho terlihat sangat bahagia karena dia semalam bisa tidur nyenyak. Dia kemudian menceritakan kepada pemancang bahwa dia mempekerjakan pengawal baru. Pemancang kaget dan awalnya dia tidak yakin apakah pengawal itu bisa dipercaya atau tidak. Tapi Miho mengatakan bahwa dia adalah satu-satunya yang bisa dipercaya. Singkat cerita, saat Miho hendak pergi ke sekolah, Miho memperkenalkan pemancang kepada Fan yang sudah siap menunggu Miho. Di situ pemancang terlihat kaget saat pemancang menyapa Fan, tetapi Fan justru terlihat cuek dan pergi begitu saja. Miho mengatakan Fan ini orangnya kurang bisa bersosialisasi. Singkat cerita, mereka pun pergi ke sekolah, di mana Miho menyetir mobil sendiri karena Fan tidak bisa menyetir mobil. Dan tibalah mereka di sekolah dan disambut oleh kepala sekolah. Tibalah saatnya Miho mengajar di kelas. Di situ Miho memperkenalkan dirinya.
tetapi dia dibuat kesal atas tingkah laku murid-muridnya yang bandel. Ketika Miho memanggil nama Lee Suryeon, tiba-tiba ada seorang siswi yang menjawab dia tidak berangkat sekolah. Siswi itu kemudian pergi begitu saja dan dengan terang-terangan mengatakan bahwa dia membolos sekolah. Lagi-lagi Miho dibuat kaget dengan tingkahnya dan nama siswi itu adalah Go Yeon-ji. Ternyata Go Yeon-ji pergi ke rumah Lee Suryeon. Di situ Suryeon terlihat sangat ketakutan yang ternyata diketahui itu adalah perbuatan kekasihnya. Suryeon kemudian menceritakan apa yang terjadi kepada Yeon-ji, di mana saat dia pergi bersama kekasihnya, diam-diam Suryeon merekam perkataan kekasihnya, tapi ternyata ketahuan oleh kekasihnya, sehingga Suryeon mendapat kekerasan fisik. Suryeon kemudian mendapat telepon dari kekasihnya dan menyuruh Yeon-ji untuk pergi dari rumahnya. Yeon-ji kemudian menceritakan tentang Suryeon kepada Miho, bahwa sudah beberapa hari ini Suryeon absen karena pacarnya menguntitnya dan menganiaya Suryeon. Miho menyuruhnya untuk melaporkan ke polisi, tetapi karena tak ada bukti, dengan bercerita kepada Miho, Yeon-ji berharap bahwa Miho bisa membantunya. Scene kemudian berpindah kepada Pamancang yang menemui wanita parubaya yang merupakan reinkarnasi dari Baekju. Dan Pamancang ternyata adalah pendeta muda yang pernah ditolong oleh Fan. Pamancang mengatakan bahwa Fan sekarang bersama Miho. Pamancang khawatir kalau Fan akan melukai Miho. Tetapi Baekju mengatakan bahwa Fan lah satu-satunya orang yang bisa melindungi Miho dan meyakinkan Pamancang untuk percaya kepada rasa bersalah Fan. Dan ini semua ada hubungannya dengan peristiwa di masa lalu. Scene kemudian berpindah di mana Miho memberikan sejumlah uang dan baju untuk Fan dan memberikan kamar untuk Fan tinggal di rumah Miho. Di kamar yang sederhana itu, Fan mengingatkan kejadian di masa lalu kepada Pamancang. Pamancang juga menceritakan bahwa dia menemui Baekju dan memutuskan untuk mempercayai Fan. Sementara di tempat lain, terlihat Suryeon pergi ke suatu tempat dan diketahui beberapa waktu sebelumnya Suryeon mencoba untuk bunuh diri. Tetapi dia teringat akan cerita Yeon-ji tentang Benjule. Suryeon kemudian pergi dengan membawa beberapa barang dan melakukan sembahyang kepada Benjule. Di tempat lain, Baekju dan Fan merasa ada sesuatu yang berbeda. Sementara di rumah, Miho terlihat sedang berlatih bela diri. Tiba-tiba datang seseorang yang ternyata itu adalah Giovanni. Akhirnya Pamancang memperkenalkan Giovanni kepada Miho. Di situ Giovanni mengaku bernama Johan. Miho dan Giovanni minum-minum sampai akhirnya Miho pun mabuk. Dan di saat mereka berbincang, Miho kemudian memanggil Fan. Dan saat Miho akan terbangun dari duduknya, terlihat Miho sangat sempoyongan. Dan tepat saat itu juga, Fan muncul di belakang Miho. Giovanni kaget melihat pria berjas hitam itu. Giovanni kemudian bertanya kepada Pamancang, siapakah pria itu? Dan Pamancang mengatakan bahwa dia adalah Fan. Giovanni kemudian menemui Fan, dan di situ Giovanni berbicara macam-macam tentang Fan. Tetapi Fan hanya menanggapinya dengan sikap yang dingin. Keesokan harinya,
Saat Miho bangun tidur, dia tanpa sengaja melihat Giovanni sedang beribadah. Singkat cerita, tibalah saatnya Miho akan pergi ke sekolah. Ternyata Van sudah ada di dalam mobil. Dan ternyata Giovanni pun ingin ikut pergi bersama Miho. Di tengah jalan, Van merasa ada sesuatu yang aneh dan meminta Miho menghentikan mobilnya. Pergilah Miho dan Giovanni ke sekolah. Di perjalanan dan sudah hampir sampai di sekolah, tiba-tiba Yumji menghadang mobil Miho. Dan dia kemudian menceritakan apa yang terjadi dengan Suryon. Akhirnya Giovanni dan Miho pergi ke rumah Suryon. Ibu Suryon mempersilahkan mereka berdua masuk dan rumah terlihat sangat berantakan. Ibunya menceritakan apa yang terjadi kepada Suryon. Sesampainya di kamar Suryon, awalnya Suryon terlihat sedang tidur. Tetapi tiba-tiba Suryon bertingkah aneh seperti orang yang kesurupan. Giovanni pun segera melakukan ritual pengusiran setan. Sementara di tempat lain, Van merasakan sesuatu yang tidak beres. Pisaunya bergetar. Dan dari belakang Van, ada lelaki misterius yang berjalan di belakangnya. Dan Giovanni dan Miho yang awalnya berada di kamar Suryon, tiba-tiba mereka berada di tengah hutan. Seseorang memanggil Van dari arah belakang. Van pun menoleh, dan scene pun berakhir. Scene diawali dari kemunculan lelaki misterius berambut putih yang memandang Van dengan tatapan tajam. Tapi sepertinya Van tak bisa melihat pria misterius itu. Suara tanpa wujud memanggil Van. Seketika Van menoleh ke arah belakang, tapi tak ada siapa-siapa. Scene berpindah di mana Miho dan Giovanni yang berada di tengah hutan. Tiba-tiba muncul makhluk besar yang menyerupai pohon raksasa. Dan tak disangka ada Suryon di tengah-tengah pohon itu. Miho yang menyadari hal itu memanggil Suryon berkali-kali. Tetapi Suryon mengatakan bahwa dia akan balas dendam. Suryon berteriak dengan mengatakan, "Aku akan balas dendam." Dan seketika itu juga, dari pohon itu keluar senjata semacam batang pohon tapi ujungnya lancip. Giovanni dengan gesit melindungi Miho. Dan untung saja Miho selamat. Giovanni menyuruh Miho untuk mundur dan mencoba melawan makhluk itu, tapi sial. Giovanni dapat ditangkap oleh makhluk itu. Makhluk itu kemudian mencoba menyerang Miho, tapi tepat saat itu juga pisau Van memotong ranting makhluk itu. Dan sesaat kemudian Van pun muncul. Melihat kedatangan Van, makhluk itu pun segera pergi. Miho mengatakan tadi dia ke rumah Suryon dan tak tahu apa yang terjadi hingga tiba-tiba dia berada di hutan. Van menjelaskan bahwa itu adalah hutan buatan Benjule. Miho meminta Van untuk menolong Suryon, tetapi Van justru mengatakan kalau itu adalah hukum sebab akibat atas pembalasan dendam yang dia lakukan. Dan Van tidak bisa merubah hukum sebab akibat. Saat Van hendak pergi, tiba-tiba Miho mengatakan Van adalah pengecut. Di situ terjadi perdebatan antara Van dan Miho. Di satu sisi, Giovanni yang tergantung di atas meminta untuk dilepaskan. Pisau Van kemudian dilempar dan memotong ranting pohon yang mengikat leher Giovanni. Dan Giovanni pun terjatuh. Tiba-tiba makhluk pohon alias Benjule itu muncul.
Van berlari menyerang Benjule. Tak ketinggalan, Giovanni juga ikut menyerang Benjule. Kemudian terjadilah pertempuran hebat di antara ketiganya. Masing-masing mengeluarkan jurus andalannya. Dan saat Miho sedang berlari, tiba-tiba Benjule menangkap Miho. Dan Giovanni juga terperangkap oleh Benjule, termasuk juga Van ikut terperangkap oleh lilitan Benjule. Suryon kemudian berkata kepada Miho, kenapa dia menghalanginya untuk balas dendam. Suryon terlihat putus asa karena tak ada yang bisa membantunya, makanya dia meminta kepada Benjule. Miho mengatakan bahwa dia akan membantu Suryon. Saat Benjule mendekati Miho ke arahnya, tiba-tiba Van yang merupakan setengah iblis setengah manusia, merubah dirinya menjadi iblis dan mengeluarkan kekuatannya. Dia melempar pisaunya ke arah Benjule. Dan lilitan yang mengikat Miho pun terlepas. Van kemudian menyerang Benjule. Miho yang berpegangan pada batang Benjule merangkak naik mendekati Suryon. Dia mencoba menyadarkan Suryon. Dan Miho juga akan membantu membalaskan dendam Suryon. Saat Suryon mulai mau menuruti keinginan Miho, tiba-tiba Benjule mengikat Suryon lebih kencang dan memisahkan Miho dan Suryon. Saat pergelangan tangan Miho mulai lepas dari Suryon dan Van mencoba membebaskan Miho, tiba-tiba ada energi besar yang menabrak Miho dan di situ terjadi sebuah ledakan besar. Di tempat lain, Baekju, Yeomji dan pria misterius itu merasa ada sesuatu yang terjadi. Sementara di hutan, Suryon terlihat pingsan. Miho pingsan di pangkuan Van. Giovanni mencoba menyadarkan Suryon. Miho dan Van kemudian menghampiri Giovanni dan Suryon yang masih pingsan. Giovanni bertanya bagaimana mereka bisa keluar dari situ. Tiba-tiba Van melukai tangannya dengan pisau dan darahnya disebarkan di udara. Tetapi darah itu menempel layaknya menempel di dinding. Dan Van merobeknya dengan pisaunya. Dan seperti merobek kertas di balik sobekan itu terlihat kamar Suryon. Setelah mereka membaringkan Suryon, Giovanni bertanya kepada Miho apakah dia baik-baik saja. Tetapi Miho justru pingsan dan segera ditangkap oleh Van. Scene kemudian berpindah ke rumah sakit. Ketika Miho belum sadar, Van ingin memegang wajah Miho. Tapi tiba-tiba saja Miho tersadar. Dan dia menanyakan tentang Suryon. Van mengatakan Suryon berada di kamar sebelah. Ketika Miho bertanya tentang Benjule, apakah Benjule itu mati? Van juga menjelaskan bahwa Benjule tidak bisa mati, melainkan kembali ke hutan. Van mengatakan bahwa Benjule membalaskan dendam dengan bayaran, tapi tidak sesadis itu. Sepertinya Benjule sudah dicemari iblis nafsu. Van mengatakan iblis nafsu itu mengincar Miho dan menjadikan Suryon sebagai umpan. Miho tidak tahu apa yang terjadi kepada dirinya. Akhirnya dia memutuskan untuk pergi dari kamarnya. Sementara di ruang sebelah, Suryon masih belum sadar. Dokter mengatakan harus memantaunya sampai Suryon bangun dari koma. Miho keluar dari kamar Suryon. Kemudian duduk memikirkan semua hal yang pernah terjadi kepada dirinya. Tiba-tiba Giovanni datang, dan Miho bertanya kepada Giovanni siapa dia sebenarnya. Dan pada akhirnya, Giovanni mengatakan kalau dia sedang menyelidiki apa yang terjadi kepada Miho. Sementara Van dan Baekju sedang makan, mereka berdua berbincang tentang Benjule yang sudah tercemari iblis nafsu. Ketika Van pergi, datanglah cucu Baekju, yaitu Yeomji. Di rumah sakit, Miho menjenguk Suryon. Sementara di rumah, saat Pamancang sedang melihat gambar-gambar kuno, tiba-tiba Miho datang meminta Pamancang menyelidiki kekasih Suryon. Di tempat lain, Giovanni sedang video call dengan kepala Pasur membicarakan iblis nafsu. Di situ Pasur juga mengingatkan Giovanni alias Johan bahwa misinya adalah membangkitkannya agar dia bisa mendirikan perisai pelindung. Di tempat lain,
Van yang sedang berdiri sendirian kemudian dihampiri oleh Giovanni. Giovanni menanyakan berbagai macam pertanyaan kepada Van. Dan lagi-lagi Van menanggapi dengan sikap yang dingin. Dan saat Giovanni menanyakan bagaimana rasanya bertemu lagi dengan orang yang kau bunuh, Van kemudian menjawab, "Aku bisa membuatmu merasakan yang dirasakan orang-orang yang kubunuh." Giovanni kemudian terlihat diam sejenak, dan kemudian dia pun pergi. Hasil penyelidikan pemancang tentang kekasih Suryon menyebutkan bahwa Yeon Gyeong-jun saat itu dia sedang cuti dari SMA Tamrah. Pemancang juga mengatakan banyak kasus yang serupa dengan kasus Suryon, tetapi dia tak pernah dihukum secara resmi sama sekali. Ayah Yeon Gyeong-jun adalah direktur berpengaruh di masyarakat Pulau Jeju. Itu juga yang menjadi penyebabnya. Semua petunjuk mengarah kepadanya, tapi tak diterima karena tak ada bukti pendukung. Miho meminta pemancang memeriksa HP Suryon, tetapi pemancang mengatakan itu agak sulit karena ada aplikasi silent chat di dalamnya, yang intinya akan sulit mendapatkan bukti. Di saat Miho mulai putus asa mencari jalan lain, pemancang memberikan detail perusahaan yang membuat silent chat. Ternyata itu adalah perusahaan rintisan yang belum terdaftar, dan ternyata mereka mengalami kesulitan dalam hal pendanaan. Singkat cerita, pengembang silent chat kini diambil alih oleh Direktur Hotel Daehan, Won Boram, yang tidak lain adalah bibi dari Miho. Dengan begitu, Miho mendapat memperoleh bukti untuk memenjarakan kekasih Suryon. Tapi tak disangka hukuman yang diberikan sangatlah ringan, yaitu hanya 3 tahun penjara saja. Miho tidak terima dengan hukuman yang begitu ringan. Kemudian pemancang mencoba berbicara di telepon. Tapi setelah telepon dimatikan, pemancang mengatakan pelaku akan mengunjungi korban hari ini untuk mendapatkan kesepakatan. Tepat saat Gyeong-jun keluar dari kamar Suryon di rumah sakit, Miho melihatnya. Miho mengatakan dia akan melakukan apapun agar Gyeong-jun dihukum. Di situ Gyeong-jun awalnya bersikap seolah merasa bersalah. Tapi tiba-tiba sikapnya berubah menjadi merasa tak bersalah dan justru merendahkan Suryon. Miho yang marah kemudian memukul Gyeong-jun dan membantingnya hingga Gyeong-jun tersungkur. Di sekolah, Yeong-ji bertanya kepada Miho tentang Suryon dan Miho mengatakan Suryon akan segera pulih. Di tempat lain, Van datang kepada Beng Jule, menaruh selembar kertas dan mengatakan ini milik anak itu, dan kurasa ini cukup untuk bayarannya. Di rumahnya, Gyeong-jun menelpon ayahnya, mengatakan bahwa dia diserang oleh Miho, dan akan menuntut balas kepada Miho. Saat Gyeong-jun akan mengunggah foto Suryon, tiba-tiba daun berguguran di sekitarnya, dan Beng Jule muncul di rumah Gyeong-jun. Seketika itu juga, Suryon tersadar. Ibunya sangat bahagia melihatnya. Sementara di sekolah, Baekju bertemu dengan Miho dan mengatakan senang karena Miho telah datang. Sujin, teman Miho, menceritakan siapa Baekju kepada Miho. Di luar sekolah, Van menemui Baekju dan berbincang dengannya. Ketika Van sedang bercanda dengan Baekju, tanpa sengaja Miho melihatnya. Miho kemudian mengajak Van makan malam. Di situ Miho bertanya tentang Baekju. Sementara di rumah Miho, dia mendapat telepon dari seseorang dan terlihat terkejut. Ketika Miho akan menemui Van, tiba-tiba dia bertemu dengan Giovanni. Miho malah menemui Van dan mengatakan Gyeong-jun mati. Miho bertanya apakah Van yang melakukannya. Dan Van pun menjawab dia tidak membunuh manusia. Kemudian Miho memberikan ponselnya kepada Van. Giovanni yang sedang bersembunyi ternyata diketahui oleh Van. Giovanni menyinggung apa yang terjadi antara Van dan Wonjeng. Kemudian terjadi pertarungan sengit antara Van dan Giovanni. Ketika Van dalam keadaan terikat, Van berubah menjadi iblis nafsu, dan dia dapat melepaskan ikatannya. Kemudian Van mencekik Giovanni. Seketika itu juga Miho datang dan melihat Van berubah menjadi iblis nafsu.
Van berlari seperti hendak menusuk Miho dan sekilas terlihat bayangan di masa lalu. Dan cerita pun berakhir. Bermula dari berubahnya Van menjadi iblis nafsu yang sedang mencekik Giovanni. Tiba-tiba datanglah Miho dan Miho terkejut melihat kejadian itu, guys. Melihat kedatangan Miho, Van langsung berlari menuju ke arah Miho sambil mengarahkan pisaunya, seakan-akan hendak menusuk Miho. Dan tiba-tiba darah menempel di wajah Miho. Yang ternyata itu adalah darah Van, karena Van melindungi Miho dengan tangannya. Pisau Van menusuk ke tangannya sendiri, guys. Melihat peristiwa itu, Miho pun pingsan dan Van pun segera pergi. Sementara Miho istirahat di kamarnya, Pak Mancang berbicara dengan Giovanni. Pak Mancang menanyakan apa yang terjadi. Giovanni kemudian menjawab dia hanya ingin memastikan apakah Van berbahaya atau tidak. Dan di saat-saat terakhir, Van menikam tangannya sendiri. Pak Mancang mengatakan Van melindungi Miho. Pak Mancang juga berkata bahwa selama ini Van melindungi pulau ini dan melindungi Miho bahkan hingga sekarang. Kecurigaan Giovanni telah terbukti. Van satu-satunya yang bisa melindungi Miho. Tapi Giovanni justru mengatakan yang berhasil dia buktikan hanyalah identitas Van dan Giovanni akan melindungi Miho. Scene kemudian berpindah di mana Van teringat akan kata-kata Baekju. Dan tiba-tiba Miho tersadar. Miho kemudian mengingat lagi kejadian saat Van hendak menikamnya. Terlihat pria misterius mengoreskan pisau ke tangannya dan menaruh tangannya di atas Dol Harbang. Darah iblis nafsu mengaliri patung itu. Seketika patung hancur dan iblis nafsu pun keluar. Scene kemudian berpindah di mana ada dua orang lelaki dan perempuan sedang mendaki gunung. Karena kelelahan, si lelaki beristirahat dan perempuan berjalan sendirian. Di tengah jalan, perempuan itu melihat sosok misterius dengan tingkah laku yang aneh. Tiba-tiba sosok misterius itu mengambil organ korbannya dan perempuan itu pun kaget. Dia ketakutan dan berlari. Sosok misterius itu mengetahui kehadirannya dan kemudian menangkapnya. Scene berpindah di rumah Baekju yang terdapat emak-emak yang sedang berkumpul. Dan di berita di TV menyiarkan tentang pembunuhan yang korbannya adalah para turis. Organnya diambil dengan sengaja. Emak-emak itu mengatakan itu adalah perbuatan iblis rubah. Yomji yang mendengar perkataan mereka akhirnya bertanya, apa itu iblis rubah? Katanya iblis rubah sudah mendiami desa ini sejak zaman dahulu kala. Kemudian Baekju menyuruh Yomji untuk berangkat sekolah. Scene berpindah di mana Giovanni membangunkan Miho, tapi Miho tidak ada di kamarnya. Ternyata Miho sedang berjalan sendirian di tengah hutan. Dan di hutan banyak sekali Dol Harbang. Rupanya Miho melacak Van melalui GPS di ponselnya. Singkat cerita, tibalah Miho di suatu tempat, dan di situ Miho bertemu dengan Van. Van menyuruh Miho untuk pergi, tapi Miho tidak mau. Dan Miho akan memeriksa luka Van. Van tetap menyuruh Miho pergi, takut kalau Van berubah lagi. Tetapi Miho tetap saja mendekati Van dan mengatakan, Van menyelamatkan Miho berkali-kali, melindunginya, mengorbankan tangannya, dan melindungi Miho hingga akhir. Ketika Miho hendak mengobati Van, tiba-tiba Van berkata, tak ada yang bisa menjamin Van tak akan membunuh Miho. Miho mengatakan, Van sudah berjanji akan melindunginya. Van juga mengatakan apa perlu dia menunjukkan betapa rapuhnya sebuah janji. Miho berkata kepada Van, tak perlu lagi melindungi Miho, dan Miho juga tidak akan meminta bantuannya lagi. Sebelum pergi, Miho berkata, bukan janji yang rapuh, tetapi tekad Van lah yang rapuh. Sesampainya di rumah, Pak Mancang mengkhawatirkannya. Dan di situ Giovanni juga mengatakan dia akan melindungi Miho. Dan ketika hendak masuk ke mobil, Miho ini mengalihkan pandangannya ke arah jok belakang, di mana biasanya Van duduk di belakang. Sepertinya telah terjadi sesuatu di hati Miho terhadap Van.
Sesampainya di sekolah, Giovanni menjadi pusat perhatian murid perempuan. Dan tiba-tiba Miho melihat Suryon yang mengalami pembulian. Miho mendatangi Suryon dan menyemangatinya. Tapi Suryon bingung karena dia tidak tahu siapa itu Miho. Kemudian Yeomji datang dan menjelaskan semuanya kepada Suryon. Suryon sangat berterima kasih kepada Miho. Kemudian Sujin datang dan mengundang Miho dan Giovanni, juga pemancang untuk datang ke pernikahan Sujin. Scene berpindah kepada Suryon dan Yeomji. Mereka berdua sedang makan bersama. Di situ Suryon minta maaf dan berterima kasih kepada Yeomji. Baekju mengobati luka Fan. Di situ Fan menceritakan bahwa Fan nyaris membunuh gadis itu lagi. Fan juga berkata dia akan hidup jika aku tak di dekatnya. Baekju kemudian berkata kepada Fan, dia menjelaskan tentang reinkarnasi. Baekju juga menceritakan tentang Fan yang selalu ziarah ke makam dengan memakai baju itu. Dan keyakinan Fan untuk membebaskan diri dari takdir itu. Tapi Fan justru mengatakan satu-satunya cara agar aku terbebas dari takdir ini adalah jika aku mati. Scene berpindah di rumah Miho saat Miho baru pulang kerja dan hendak makan. Tiba-tiba Giovanni mendapatkan telepon dari seseorang. Di situ Giovanni menyebut nama Kang Shanhee dan mengatakan dia adalah kakaknya. Di situ pemancang terlihat terkejut. Diceritakan Giovanni terpisah dari kakaknya sejak kecil. Mereka diadopsi bersama-sama dan juga terpisah setelahnya. Sejak saat itu dia mencari-cari kakaknya. Di suatu tempat, terlihat seorang lelaki terlihat termenung sendirian. Tiba-tiba ada yang memanggilnya dengan nama Kang Shanhee. Mereka menyuruhnya untuk membersihkan kabin. Tiba-tiba terlihat seorang lelaki yang menjadi korban pembunuhan dengan diambil organ tubuhnya oleh sosok misterius. Kemudian datanglah pria misterius berambut putih. Sementara di tempat lain, dua orang lelaki yang mempekerjakan Shanhee saat salah satu lelaki itu sedang buang air kecil, dia kemudian didatangi oleh sosok misterius dan mengambil organnya. Kemudian temannya datang dan kemudian dibunuhnya juga. Ketika sosok misterius itu pergi, pria berambut putih itu muncul di belakangnya. Di tempat lain, Shanhee bersama dengan pria tua sedang makan malam. Tiba-tiba pria itu menyuruhnya mencari pekerjaan lain. Giovanni yang sedang merenung tiba-tiba diajak Miho ke kafe Sujin. Di situ mereka terlihat bahagia, mempersiapkan pernikahan Sujin. Dan dari jauh ternyata Fan memperhatikan mereka. Fan akhirnya pergi ke rumah Baekju. Dan di situ ada emak-emak yang sedang berkumpul. Mereka juga membicarakan kalau ada korban pembunuhan lagi dengan 12 luka sayatan yang dalam. Fan kemudian bertanya di mana mayat itu. Fan pergi ke rumah Sagi Daihan untuk mencari mayat itu. Melihat kondisi mayat itu, Fan teringat akan kejadian di masa lalu. Dan teringat akan temannya yang bernama Gung Tan. Fan pergi mendatangi TKP, di mana kedua pria itu dibunuh. Keesokan harinya, Miho mengajak Giovanni pergi ke suatu tempat. Ternyata Miho mengajak Giovanni pergi ke panti asuhan, di mana dulu Giovanni tinggal. Diam-diam Miho menyuruh pemancang mencari kakak Giovanni. Dan ternyata panti asuhan itu sudah kosong. Di situ Giovanni teringat lagi masa lalunya saat dia diadopsi. Pelayan Miho kemudian mengatakan sepertinya tempat itu dibuka tanpa izin resmi. Panti itu ditutup setelah Shanhee dan Chan Hyuk alias Giovanni diadopsi. Dia juga mengatakan kakak Giovanni berada tak jauh dari sini dan menunjukkan sebuah tempat di mana Shanhee berada. Dan ternyata si pria misterius alias Gung Tan diam-diam mengintai Miho. Sesampainya di rumah, Miho mendapat telepon dari Sujin yang mengatakan dia telah mempersiapkan sesuatu untuk Miho dan pacar Sujin yang akan mengantarkannya. Di perjalanan, tiba-tiba ada sesuatu yang melintas di depan mobil pacar Sujin. Ketika dia keluar, dia melihat sesuatu dan berteriak. Sementara di tempat lain, Giovanni mencari Bong Yeon-ho. Scene kemudian berpindah, di mana Fan tiba-tiba muncul dan pisaunya bergetar.
Kemudian muncullah Gungtan yang telah membunuh pacar Sujin. Tepat di saat itu, Miho muncul, diikuti pemancang di belakangnya. Miho melihat Song Jun mati terbunuh. Miho kemudian histeris. Fan kemudian mengejar Gungtan, dan scene berpindah di mana Giovanni datang ke sebuah kapal, di mana di situ Giovanni bertemu dengan Chan-hee. Tapi ada yang aneh di sini. Jaket yang dikenakan Chan-hee sama dengan jaket yang dikenakan sosok misterius pembunuh yang mengambil organ korbannya. Scene berpindah di suatu tempat di mana Fan berhadapan dengan Gungtan. Dan scene pun berakhir. Dan lagi-lagi ceritanya membuat kita semakin penasaran. So, jangan lewatkan episode berikutnya ya guys. Scene diawali dengan kedatangan Chan-hee dan Chan-hyuk di rumah orang tua angkat mereka setelah mereka diadopsi. Di situ terlihat anak kecil yang sedang sakit parah. Beberapa waktu kemudian, Chan-hee yang awalnya terlihat sehat, tiba-tiba dia terlihat sakit guys. Ketika Chan-hyuk akan diajak pergi oleh orang tua angkatnya, Chan-hee dengan sekuat tenaga mencegahnya. Tapi karena keadaannya yang tak berdaya, Chan-hyuk dibawa pergi oleh kedua orang tua angkatnya. Dan sepertinya ada yang mencurigakan dengan keluarga yang mengadopsi kakak beradik itu. Singkat cerita, Chan-hyuk kemudian ditinggalkan begitu saja di pinggir jalan dalam keadaan tak sadarkan diri. Scene berpindah di mana Chan-hee dan Giovanni berada di dalam sebuah kapal. Mereka berbincang tentang masa lalu mereka, dan Giovanni mengajak Chan-hee untuk tinggal bersama. Di rumah sakit, Sujin terlihat histeris mengetahui calon suaminya meninggal. Miho berusaha menenangkannya guys. Sementara di tempat lain, Fan berhadapan dengan Gungtan. Mereka berbincang dan terlihat mereka seperti mempunyai permasalahan di masa lalu. Fan kemudian menyerang Gungtan, tapi sepertinya Gungtan mempunyai kekuatan yang luar biasa. Ketika Fan hendak menyerang Gungtan, Gungtan justru membicarakan Wonjeng tentang apa yang terjadi di masa lalu. Dan Gungtan pun pergi meninggalkan Fan dalam kegalauan. Giovanni kemudian mengajak kakaknya untuk tinggal bersamanya. Dia mengajak ke rumah Miho untuk bermalam di sana untuk sementara waktu. Ketika Miho pulang, Giovanni memperkenalkan Chan-hee kepada Miho. Di kamar, Giovanni berbincang dengan Chan-hee. Giovanni terlihat sangat bahagia, meskipun Chan-hee terlihat masih canggung. Ketika Giovanni sedang tidur, Chan-hee terbangun dan dia teringat akan perkataan Gungtan untuk mencari Wonjeng dan mengambil miliknya. Dan terlihat Chan-hee telah berubah menjadi iblis nafsu. Ketika Chan-hee masuk ke kamar Miho yang saat itu sedang mandi, Chan-hee hendak membuka pintu kamar mandi. Dan ketika pintu dibuka, Miho tak ada. Ternyata Chan-hee terhalang oleh sesuatu. Dan ternyata Fan lah yang telah melindungi Miho. Fan kemudian bertarung dengan Chan-hee. Sementara di kamar, Giovanni terbangun. Dia kemudian melihat Fan yang sedang bertarung dengan Chan-hee. Fan mengatakan bahwa Chan-hee adalah iblis nafsu. Chan-hee keluar dan Fan pun mengejarnya. Ketika Fan berhadapan dengan Chan-hee, adegan bertambah seru. Ketika tiba-tiba ada sesuatu yang menabrak Fan dan terjadilah ledakan yang hebat. Fan kemudian tersungkur dan muncullah Gungtan. Dia kemudian mencekik Fan dan terungkap bahwa Gungtan lah yang telah mengubah Chan-hee menjadi iblis nafsu. Sementara di rumahnya, Miho keheranan melihat barang-barang yang pecah dan berantakan. Dan Giovanni pun pergi lengkap dengan peralatannya. Keesokan harinya di suatu tempat, Fan terlihat lemah dan kesakitan, dan dia melihat seekor rusa. Dan rusa itu pun terlihat memperhatikannya.
Sementara di rumah duka, Sujin terus menangisi kekasihnya. Ketika Miho datang, dia tidak tega melihat Sujin. Miho kemudian pergi, dan ternyata Miho mencari Fan. Di situ Miho melihat Fan dalam keadaan tak berdaya. Akhirnya Fan menceritakan tentang siapa Miho sebenarnya. Awalnya Miho tidak percaya. Sampai akhirnya Miho akan berusaha mengingatnya. Setelah mereka berbicara panjang lebar, Fan pun pergi. Ketika Miho sedang berjalan pulang, Miho menelpon seseorang dan menanyakan tentang Wonjeng. Kemudian Miho menemui Baekju dan bertanya kepada Baekju tentang Wonjeng. Di situ Baekju menjelaskan siapa Wonjeng kepada Miho. Tak lama kemudian Yeomji datang menjemput Baekju. Baekju menyuruh Miho untuk pergi. Scene berpindah di mana di kapal Giovanni menemui kakaknya. Giovanni tahu kalau kakaknya adalah pembunuh yang selama ini diberitakan di TV. Tapi Giovanni akan berusaha membantu memulihkan kakaknya. Giovanni kemudian melakukan eksorsisme kepada Chanhee tetapi tidak berhasil, guys. Baekju kemudian menemui Fan. Dia menceritakan kedatangan Miho menemuinya. Tiba-tiba Giovanni datang mencari Fan. Ternyata dia ingin meminta tolong kepada Fan untuk mengajarinya hidup seperti Fan. Giovanni kemudian menemui Miho dan meminta bantuan Miho demi kakaknya. Giovanni menceritakan tentang kakaknya kepada Miho. Singkat cerita, Miho dan Giovanni pergi menemui Chanhee. Giovanni meminta Miho untuk mencoba menyembuhkan Chanhee. Tetapi tiba-tiba Chanhee berubah menjadi iblis nafsu dan justru semakin kuat. Ketika Chanhee hendak melukai Miho, Giovanni menghalanginya. Chanhee melempar Miho. Saat Miho ketakutan, tiba-tiba muncullah Fan dan terjadilah pertempuran sengit di antara keduanya. Fan pun terluka. Dan saat Chanhee mencekik Miho dan hendak melukainya, Giovanni tiba-tiba menusuk Chanhee dari belakang. Dan Chanhee pun tewas. Scene berpindah di mana terlihat Gungtan datang ke tempat persembunyiannya. Di situ terlihat pengikut Gungtan yang lumayan banyak. Dan ada hal yang mengejutkan di mana di situ ada Yeomji yang memanggil Gungtan dengan sebutan paman. Dan scene pun berakhir. Benar-benar plot twist yang tak terduga ya guys, meskipun sebenarnya aku sempat curiga sama Yeomji. Gimana guys, makin seru aja kan jalan ceritanya? So, jangan lewatkan episode berikutnya. See you in the next